Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga akan mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau memilih Bunda Maria menjadi ibu dari Putra-Mu Yesus bagi kami. Begitu luar biasa ibu kami ya Tuhan. Semoga kami bisa menghayati sifat-sifat Bunda Maria dalam hidup kami dan kami meneladannya dalam perilaku kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sudah begitu banyak uraian tentang Bunda Maria. Ya. Sudah begitu banyak renungan tentang Bunda Maria. Saya hanya mau mengajak Anda untuk merenungkan satu atau dua hal yang menurut saya cukup penting. Mengapa? Pada tanggal 20 Desember 2020 ini dalam Injil kita mendengar bagaimana Bunda Maria mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Pengalaman Bunda Maria dengan malaikat itu kan pengalaman pribadi. Ya. Pengalaman pribadi di mana Bunda Maria men-sharingkan itu kepada para rasul. Karena mungkin para rasul bertanya apa yang terjadi denganmu, dengan Maria ketika mendapat kabar dari malaikat Tuhan. Jadi kisah tentang masa kecil Yesus dan bagaimana malaikat datang kepada Maria itu adalah pengalaman rohani, pengalaman akan Allah dari Bunda Maria. Dan itu di-sharingkan, dibagikan kepada para rasul. Sehingga terutama Lukas menceritakan kembali, mengulang kembali. Karena Lukas adalah murid Petrus dan juga murid Paulus, murid Petrus. Jadi Petrus juga mungkin mendengar, melihat, merasakan apa yang dikatakan oleh Bunda Maria. Jadi sebetulnya sebagian kecil dari Injil Lukas terutama ya, dan juga nanti Matius sedikit tentang Yosef itu bersumber dari Maria. Jadi Maria juga ikut serta di dalam proses penulisan, ya, men-sharingkan pengalaman akan Allah dalam dirinya. Ya, tentu saja kalau kita perhatikan bagaimana Injil itu tertulis, pertama-tama tentu Yesus dulu. Yesus, siapakah Yesus dan bagaimana Yesus dinyatakan. Lalu mereka, Lukas sebagai seorang dokter, seorang tabib, dia tahu bagaimana tentang kesehatan, tentang ibunya, tentang anaknya, apa yang terjadi semua. Ya, dan Lukas mencari informasi itu. Ya. Lalu mengumpulkan, lalu terjadilah cerita tentang bagaimana malaikat datang kepada Bunda Maria, bagaimana juga malaikat datang kepada Zakaria. Karena Bunda Maria pergi ke rumah Zakaria, ke rumah Elisabet, untuk menunjukkan bahwa memang Elisabet sedang mengandung anak kandungnya yang ke-6 bulan. Ya. Dan itu bagi Maria penting bagi dia karena malaikat mengatakan saudarimu Elisabet sedang mengandung kandungan yang ke-6 bulan. Karena supaya tahu bahwa pengalaman akan Allah itu harus diverifikasi. Betul nggak apa yang dikatakan oleh malaikat itu kepada Maria, kepada Elisabet, kepada Maria, dan bukti ternyata benar. Jadi Bunda Maria bersama Elisabet di situ mereka tentu saja men-sharingkan pengalaman-pengalaman batin mereka. Ya, apa yang terjadi ketika Elisabet mengatakan, "Ibu Tuhanku datang mengunjungi aku." Itu suatu perjumpaan, suatu persahabatan di mana mereka berbicara dari pengalaman masing-masing, pengalaman akan Allah. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Injil-Injil itu ditulis, ya, terutama sekali lagi dengan kisah kanak-kanak Yesus ini, itu mempunyai peranan penting. Disitulah Bunda Maria bercerita, berkisah tentang bagaimana Tuhan memilih dia. Lalu dengan bahasanya sendiri, Lukas membuat suatu
ya, kisah tentang kanak-kanak Yesus itu. Ya. Dari mana sumbernya kalau tidak dari Maria? Nggak mungkin tidak. Bagaimana kemudian Yesus dibawa oleh Maria dan Yosef pergi ke Mesir karena diancam oleh Raja Herodes. Bagaimana dia mengalami beratnya untuk mengatakan kepada Yosef bahwa dia mengandung. Dan bagaimana Yosef kemudian harus menerima Maria. Jadi itu yang menurut saya, kita mengagumi Maria betul. Tapi di situ juga Maria mempunyai peranan besar di mana dia men-sharingkan, membagikan apa yang dia alami dengan Tuhan itu. Nah, saya mau mengatakan ini kepada Anda supaya kita sendiri juga ada hal penting dalam hidup kita, pengalaman akan Allah itu yang sangat pribadi. Ya. Kalau pengalaman dengan Allah dengan pribadi saya sendiri itu ya hanya untuk saya sendiri, dalam arti benar atau tidak benar, orang tidak percaya nggak apa-apa. Tapi ketika Bunda Maria itu mempunyai sifat keselamatan karena berkaitan dengan Yesus, berkaitan dengan Yesus. Ya. Ada unsur keselamatannya. Jadi karena apa? Karena Yesus sendiri dulu gitu. Pengalaman Yesus dulu, lalu para rasul mencari, mendapatkan informasi tentang awal dari karya keselamatan itu. Ya. Jadi saudaraku yang terkasih, kita bersyukur sekali lagi. Bersyukur, sungguh-sungguh bersyukur. Siapakah Maria itu bagi kita? Nah, yang kedua, saya hanya mengajak Anda, mari salah satu unsur penting di dalam pengalaman dalam hidup rohani kita adalah pengalaman akan Allah. Ya. Karena itu perjumpaan pribadi dengan malaikat loh, itu perjumpaan pribadi loh itu. Ya. Maka karena ini perjumpaan pribadi, bagaimana Anda dan saya untuk mengalami dengan Allah? Ya harus dalam tanda petik harus ada kita berkorban, kita harus memberikan waktu, kita memberikan diri kita, memberikan keheningan, waktu, kesempatan untuk bersama-sama dengan Tuhan. Maka Yesus mengatakan kalau kamu berdoa tutup pintu, kuncilah supaya Tuhan yang tersembunyi itu berbicara kepada kita. Jadi unsur penting di dalam perkembangan hidup rohani adalah kesendirian bersama Allah. Kesunyian bersama Allah, hadir di hadirat Allah. Ya. Dan itu nampak dari semua orang kudus, siapa saja tidak mungkin tidak bergaul dengan Allah. Ya, dalam perjanjian lama dilukiskan bagaimana Yakub harus bergula dengan malaikat ya, sepanjang malam ya, sampai dia mendapatkan pewahyuan, siapakah engkau? Dan malaikat itu kemudian memberi namamu sekarang bukan Yakub tapi Israel. Jadi demikian semua para rasul, semua orang-orang yang dipanggil Tuhan mengalami perjumpaan dengan Allah dalam keheningan dan kesunyian. Elia apalagi 3,5 tahun dia berada di Sungai Kerit. Maka saudaraku yang terkasih dalam Kristus, saya hanya mengajak Anda setiap hari 15 menit saja Anda duduk diam bersama dengan Tuhan dalam Roh Kudus, baca kitab suci. Dan kalau Anda ingin lebih dalam daripada itu, ya tergerak untuk lebih dalam untuk mengetahui rahasia-rahasia Allah yang mungkin diwahyukan dalam tanda petik ya, dinyatakan kepada kita dalam pengalaman-pengalaman iman, ya silakan bangun jam 3 pagi ya, untuk bersemuka dengan Allah, untuk mengalami perjumpaan dengan Allah itu. Dan itu bukan yang mudah, dan itu hak Allah memberikan, nyatakan itu kepada kita atau tidak. Jadi harus ada korban-korban. Dikatakan oleh Teresa Avila, prayer is not accompanied by self-indulgence. Jadi doa itu tidak bisa didampingi oleh pemuasan diri. Harus ada korban, harus ada mati raga, harus ada olah batin. Ya, tapi itu tergantung dari orang, gerakan batinnya menuju kemana. Apakah dia sungguh mau berpuasa, orang berdoa dengan sungguh-sungguh. Ketika gerakan itu ada, ya silahkan Anda untuk masuk lebih dalam misteri Tritunggal Maha Kudus. Jadi kalau kita perhatikan bagaimana malaikat datang kepada Maria juga dalam kesendirian, keheningan, kesunyian. Saya yakin itu, ya, tidak mungkin tidak.
Yohanes Pemandi 30 tahun berada di padang gurun. Yesus hampir juga 30 tahun tersembunyi di Nazaret. Tak seorang pun tahu siapakah dia. Dia hanya anak tukang kayu. Kita kenal ibunya, kita kenal bapaknya. Gak ada sesuatu. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, Yesus mengatakan kalau kamu mau orang berpuasa atau tidak berpuasa tergantung gerakan rohani batinnya untuk masuk lebih dalam, untuk mengenal Yesus dan dikenal oleh Yesus dan mengalami Yesus, mengalami persatuan dengan Tuhan Yesus. Sekali lagi semoga sisi ini, hanya sisi kecil ini, kita bersyukur kepada Tuhan dan Bunda Maria yang telah men-sharingkan pengalaman batinnya ya tentang bagaimana Tuhan mengubah lewat malaikat Gabriel ya, dan sharingkan kepada para rasul, kemudian ditulis, kemudian kita menerima apa yang sekarang dikatakan oleh Natal dan peristiwa Natal dan seluruh misteri tentang karya keselamatan Allah pada awal mula. Sekali lagi, mari saudaraku kita bersyukur, bergembira, bersukacita karena ibu kita Maria telah menyatakan itu kepada kita dalam Injil. Terima kasih, semoga Tuhan memberkati Anda dan memberkati kita semua. Dan Bunda Maria menjadi teladan kita. Dan kita hidup seperti Bunda Maria. Diam hening dalam kehadiran Tuhan. Berkat Tuhan atas Anda semua yang tergerak untuk semakin mengenal Yesus dan Bunda Maria dan Santo Yosef. Dan bagi Anda yang sakit, disembuhkan oleh berkat Allah lewat tangan hamba-Nya ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.